Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Zawa Eriska dengan NIM 4142510075 dari kelas SBC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai pengaruh pH terhadap reaksi enzimatik. Selanjutnya ada tujuan dan dasar teori. Jadi tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mempelajari pengaruh pH terhadap aktivitas enzim amilase pada tiga kondisi, yaitu pH 7, pH 4, dan juga pH 10. Untuk dasar teorinya adalah sebagai berikut. Jadi enzim amilase itu merupakan biokatalis yang menghidrolisis amilum menjadi glukosa dan maltosa. Faktor yang mempengaruhi kerjanya antara lain konsentrasi enzim, substrat, kemudian pH, suhu, serta inhibitor dan juga aktivator. Selanjutnya ada metode praktikum. Jadi pada metode praktikum kali ini kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Jadi untuk alat kami menggunakan spektrofotometer, mikropipet dan juga tipnya, mikrotub, rak mikrotub, penangas air dingin dan panas, dan juga timer. Untuk bahannya kami menggunakan enzim amilase, substrat amilum, reaksi DNS, kemudian larutan pH 4, 7, dan 10, kemudian Aquades. Untuk prosedurnya, jadi campurkan 150 mikroliter substrat amilum 0,5% dengan 150 mikroliter enzim amilase 0,05% di masing-masing mikrotub. Lalu diinkubasi selama 25 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Untuk kontrol, menggunakan substrat amilum 1% ditambahkan dengan larutan buffer. Setelah diinkubasi, ditambahkan 900 mikroliter reagen DNS. Kemudian dipanaskan 8 menit dan didinginkan selama 7 menit. Lalu dibaca absorbansi dengan blanko sebagai Aquades. Berikut adalah hasil praktikum dari hasil praktikum. Kali ini, aktivitas enzim pada pH 7 sebesar 0,153 unit per mililiter. pH 7, maaf, untuk pH 4 sebesar 0,153 unit per mililiter, kemudian pH 7 sebesar 0,346 unit per mililiter, dan pH 10 sebesar 0,250 unit per mililiter. Berikut adalah kurva aktivitas membentuk pola bell shape menunjukkan bahwa semakin jauh dari pH optimal, aktivitas enzim itu semakin menurun. Selanjutnya ada pembahasan praanalitik. Secara praanalitik, enzim disimpan pada suhu rendah untuk mencegah denaturasi, kemudian alat dibilas menggunakan Aquades untuk menghindari kontaminasi, dan buffer dipilih untuk menjaga stabilitas pH. Selanjutnya ada pembahasan analitik. Secara analitik, prinsip yang digunakan adalah spektrofotometri kolometri berdasarkan hukum Lambert-Beer, di mana substrat amilum dikonversi enzim menjadi gula produksi yang bereaksi dengan DNS menghasilkan warna coklat untuk diukur absorbansinya. Selanjutnya pembahasan pasca analitik. Jadi pada pasca analitik ini adalah aktivitas enzim dihitung menggunakan rumus Ks dikurangi dengan Kk dikali faktor pengenceran dikali 1000 dan 1,2 dibagi waktu inkubasi dikali BM glukosa dikali volume enzim. Jadi seperti pada contoh pH 4 ini, step pertama yaitu rata-rata A1 dan A2 sama dengan 0,449, kemudian ditambah 0,406 dibagi dengan 2, yaitu menghasilkan 0,428. Kemudian step 2-nya, selisihnya yaitu 0,428 dikurangi dengan 0,191, menghasilkan 0,237. Kemudian step 3, aktivitas yaitu sama dengan 0,237 dikali dengan 1 dikali 1000 dikali 1,2 dibagi dengan 25 dikali 190 dikali 0,15. Step 4-nya 284,4 dibagi dengan 675 menghasilkan 0,153 unit per mililiter. Jadi hasilnya sesuai dengan tabel rekapitulasi dengan pH 7 menghasilkan nilai tertinggi yaitu 0,346 unit per mililiter. Untuk kesimpulannya adalah sebagai berikut. pH 7 adalah pH optimum enzim amilase. Urutan aktivitas dari tertinggi yaitu pH 7, pH 10, lalu pH 4. Penurunan pada kondisi asam itu disebabkan oleh protonasi gugus fungsional sisi aktif, sedangkan pada basa itu disebabkan oleh deprotonasi. Hal ini tuh dikonfirmasi oleh pola bell shape pada kurva.
Demikian pemaparan hasil praktikum saya. Referensi yang digunakan dapat dilihat pada slide daftar pustaka berikut. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.